Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu datang ke kerajaan Regal untuk memenuhi janji Lexia yang membiarkan Yuya duel sama Iris sang Holy Sword. Namun, pertarungan Yuya dan Iris itu terganggu karena serangan dadakan yang dibuat sama Evil Bocil dan dua Fallen Holy yang sekarang sudah menjadi budaknya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari arena pertarungan Yuya dan Iris nih. Saat itu, Iris pun terkejut mendapati dua mantan rekannya ini kini sudah jatuh ke dalam kekuatan evil. Di sini Iris pun mencoba menyapa kedua mantan rekannya itu dengan nama mereka, yaitu Ronus, si Holy Spear, dan Jin, si Holy Sickles. Namun di sini, si Jin dan Ronus itu berkata, kalau sayangnya mereka berdua itu sudah tidak menyandang gelar Holy lagi. Sekarang ini mereka sudah jatuh ke dalam kekuatan evil. Jadi Iris bisa memanggil mereka dengan sebutan Fallen Holy saja. Kemudian, sang Evil Bocil pun langsung berkata kepada Iris nih, kalau jangan sampai Iris juga melupakan dirinya. Karena memang saat ini dia akan memulai sesuatu yang menarik bagi mereka semua. Seketika itu juga, sebuah asap hitam pun langsung keluar dari dalam tubuh Evil Bocil dan langsung mensummon beberapa Evil Beast di sana. Tentu aja para penonton pun langsung panik berhamburan dari arena. Tapi beberapa Evil Beast yang disummon sama Evil Bocil juga langsung menyerang para penonton yang ada di sana. Nah, saat itu Iris pun langsung menjadi kesal dan menyerang si Evil Bocil dengan tebasannya tanpa menolong terlebih dahulu orang-orang yang diserang sama Evil Beast. Ya, sungguh holy sekali onesan kita yang satu ini. Bukannya nolong orang dulu, tapi dia itu malah ngelawan Evil Bocil dulu. Namun sayangnya, tebasan pedang dari Iris itu bisa dengan mudah ditahan sama kabut hitam yang menyelimuti Evil Bocil. Dan dengan seringai di wajahnya, Evil Bocil pun berkata kalau Iris itu kasar sekali ya. Setidaknya Iris itu harus membiarkan dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian Evil Bocil pun menundukkan badannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Quarau, sang Shimigami, atau secara harfiah berarti sang dewa kematian, salah satu dari entitas evil utama dalam isekai ini. Nah, di tengah perkenalan itu, Yuya pun langsung mengambil Absolute Spear-nya dan bergegas untuk menolong para penonton yang diserang sama Evil Beast tadi. Tapi langkahnya pun langsung dihentikan sama Ronus dan Jin. Di sini mereka pun berkata kalau mereka itu tidak akan membiarkan Yuya untuk memusnahkan Evil Beast yang ada di sana. Dan Yuya juga harus mati di tangan mereka. Mendengarkan itu, Yuya pun jadi bingung nih, karena yang ada di hadapannya ini adalah dua Fallen Holy yang mungkin memiliki kekuatan setara dengan Albert, sang Holy Fist. Pas waktu itu aja, Yuya bisa mengalahkan Albert dengan bantuan kekuatan evil dari Kuro. Tapi sekarang ini, dia itu nggak mungkin mengeluarkan kekuatan evil. Jadi di sini Yuya pun harus terpaksa melawan kedua Fallen Holy ini dengan kekuatannya sendiri. Melihat Yuya yang sedang terpojok, Iris pun langsung mencoba membantunya. Karena menurut Iris, Yuya itu nggak mungkin bisa menghadapi dua Fallen Holy sekaligus. Tapi sayangnya, Quarau itu nggak membiarkan Iris lewat begitu aja. Di sini Quarau pun langsung meluncur ke arah Iris dengan kabut hitam yang menyertainya. Membuat Iris mau nggak mau harus melawan Quarau terlebih dahulu sebelum menolong Yuya. Tentu aja hal itu membuat situasi di sana semakin memburuk nih. Baik Yuya dan Iris itu gak dapat menolong para penonton yang sedang diserang sama Evil Beast. Namun pada saat itu, Yuti, Akatsuki, dan Knight pun langsung menyelamatkan semua penonton yang ada di sana untuk meringankan beban dari Iris dan Yuya. Selain itu, Master Kelinci juga langsung datang ke hadapan Yuya untuk membantunya melawan Ronus dan Jin. Di sini Master Kelinci pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jin dan Ronus. Namun seakan gak tahu malu, di sini Ronus pun berkata, kalau ini adalah hukum alam, sudah sepantasnya bagi yang lemah akan tunduk kepada yang kuat. Menjadi holy saja tidak membuat mereka menang melawan evil. Maka dari itu, mereka lebih memilih untuk menjadi bawahan dari evil itu sendiri. Bahkan dengan itu, mereka berdua bisa mendapatkan kekuatan baru yang bahkan melebihi kekuatan holy milik mereka sendiri. Setelah menerangkan hal itu, Master Kelinci pun jadi yakin nih dan tidak ragu lagi untuk memusnahkan Ronus dan Jin. Di sini, si Master Kelinci pun membiarkan Yuya untuk mengurus Ronus, sedangkan dia sendiri akan melawan Jin. Melihat hal itu, Ronus pun sedikit meremehkan Yuya nih. Karena memang bagi dirinya, Yuya itu tidak mungkin bisa mengalahkannya yang sudah menjadi Fallen Holy. Tapi kenyataannya berkata lain. Di sini Yuya pun berhasil mengimbangi gerakan dari Ronus dengan sangat mudah.
dan Yuya itu hanya memakai Absolute Spear-nya untuk melawan Ronus. Melihat Yuya yang bisa mengimbangi gerakannya, membuat Ronus itu menjadi terkejut nih, dan bertanya sebenarnya siapa Yuya ini. Tidak mungkin bagi manusia biasa bisa mengimbangi gerakan tombaknya. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci yang sedang bertarung dengan Jin pun langsung memperingatkan Ronus nih. Kalau Ronus itu meremehkan Yuya, maka dia itu akan sangat mudah dikalahkan olehnya. Karena memang Yuya adalah murid dari Master Kelinci. Di sini, Ronus pun sedikit terkejut dengan fakta itu. Ia tidak menyangka kalau Master Kelinci akan mengangkat seorang murid. Tapi bagaimanapun caranya, dia itu harus menang melawan Yuya. Jadi di sini si Ronus pun langsung mengeluarkan semua skill Holy Art Spear-nya dengan tambahan kekuatan Evil. Skill pertama yang dia keluarkan adalah Wind Wheel Drill, yang membuat sebuah pusaran angin kencang di sekitar tombak miliknya. Setelah itu, ia pun meluncurkan tombaknya ke arah Yuya. Tapi Yuya pun bisa menangkis art skill dari Ronus itu dengan sangat mudah. Tak menyerah di situ aja, Ronus pun mengeluarkan skillnya yang kedua, yaitu Rising Dragon Piercing. Dengan skill ini, ada sebuah ilusi naga saat Ronus itu mendekati Yuya dan hendak mencukil perutnya Yuya dengan tombak itu. Namun lagi-lagi, Yuya bisa menahan serangan dari Ronus itu dengan mengganti senjatanya, memakai Omni Sword. Setelah itu, Yuya pun langsung mundur beberapa langkah untuk menyerang Ronus dengan menggunakan Formless Bow miliknya. Di sini si Ronus pun langsung dibuat keheranan lagi nih dengan kehebatan dari Yuya. Ditambah lagi Yuya itu menguasai lebih dari satu senjata. Namun si Ronus itu masih tetap optimis untuk menang melawan Yuya. Dan lagi nampaknya Yuya itu gak bisa mengeluarkan skill andalan dari Master Kelinci, yaitu sebuah tendangan super. Tapi di sini Ronus pun harus menelan ludahnya kembali karena sewaktu Yuya itu membuat celah dengan menggunakan anak panah dari Formless Bow miliknya, dia itu langsung melesat ke arah Ronus, lalu menendang Ronus dengan telak tepat di perutnya. Di sini Ronus pun sedikit terpental dengan rasa sakit yang ada di perutnya. Namun Ronus itu nggak menyerah gitu aja. Ia pun langsung mengeluarkan skill andalannya yang lain, yaitu 1000 Spear Piercing, yang secara otomatis langsung memunculkan ribuan tusukan tombak dari langit. Melihat hal itu, Kuro yang ada di dalam dirinya Yuya pun langsung meminta Yuya untuk fokus dalam melihat skill Ronus yang tadi. Dan secara ajaibnya ketika Yuya itu fokus, dia itu bisa meniru skill dari Ronus tersebut, lalu membuat tusukan tombak mereka pun saling beradu satu sama lain. Tentu aja Ronus pun dibuat kesal lagi karena dari tadi Holy Art miliknya itu terus ditiru sama Yuya. Sampai ketika ia pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya yang dinamai Divine Piercing dan langsung menusukkan tombaknya ke arah Yuya. Dan tentu aja babang kita Yuya itu meniru teknik dari Ronus ini lagi, lalu mengadukan Absolute Spear miliknya dengan tombak milik Ronus. Seketika itu pula tekanan dahsyat pun langsung terjadi di sana. Tapi nih, karena Yuya adalah MC-nya, jadi tombak Ronus itu langsung patah sewaktu beradu dengan Absolute Spear miliknya Yuya. Setelah tombaknya patah, Ronus pun langsung kehilangan kesadarannya dan pingsan gitu aja teman-teman. Tentu aja Yuya pun langsung terkejut nih, kalau dia itu bisa menang melawan Fallen Holy. Apalagi dari tadi Yuya itu telah berkali-kali meniru teknik dari Ronus. Tapi si Kuro pun menjelaskan nih, kalau Yuya itu telah menguasai Evil Dead Eye dalam matanya sendiri. Maka dari itu Yuya bisa melihat semua pergerakan musuh dan bisa meniru setiap gerakan yang ada di hadapannya. Karena memang sejatinya kekuatan Evil itu tidak diwujudkan dalam kabut hitam aja, melainkan bisa dalam wujud penguatan setiap anggota tubuh penggunanya. Dan di sini Yuya itu menerapkan kekuatan Evil dalam matanya aja. Nah, pada saat itu juga pertarungan Master Kelinci dengan Jin itu sudah hampir selesai. Posisinya Jin itu udah sangat terpojok oleh Master Kelinci. Yaps, di sini Master Kelinci itu berkata, kalau setelah kekalahannya dari Albert, dia itu terus memoles kekuatannya hingga menjadi sekarang ini. Maka dari itu, mengalahkan Jin yang merupakan Fallen Holy bukanlah hal yang sulit lagi bagi Master Kelinci. Di sini, dengan sebuah skill baru bernama 3 Divine Step, Master Kelinci itu bisa langsung menumbangkan Jin. Skill ini bisa membuat Master Kelinci itu membuat 3 buah langkah yang sangat kuat dan bisa langsung menumbangkan lawannya dengan tendangan yang sangat keras. Dan seketika itu, Jin pun langsung pingsan di tempat karena tendangan keras dan telak tepat di kepalanya Jin. Setelah mengalahkan kedua Fallen Holy, kini Yuya dan Master Kelinci pun langsung membantu Iris dalam menghadapi Kuaro, sang entitas evil utama. Tapi situasinya sangatlah buruk teman-teman, di mana baik Master Kelinci dan Iris itu sama-sama terpojok. Bahkan mereka itu sama sekali nggak bisa menyentuh Kuaro karena terhalang kabut hitam miliknya. Dan di sini Kuaro juga sempat membuat sebuah bola raksasa yang dipenuhi energi evil.
lalu mengarahkannya kepada Yuya, Iris, dan Master Kelinci. Melihat hal itu, Kuro pun berkata kalau jangan sampai bola itu menyentuh mereka ataupun tanah dari kerajaan ini. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kerajaan ini akan terhapuskan dari peta. Jadi di sini, Iris dan Master Kelinci pun langsung membuat sebuah barrier yang terbuat dari energi holy mereka. Dan untungnya, itu bisa menahan bola energi evil yang pertama. Tapi mereka itu tidak akan mempertahankannya kalau memang si Kuwaro ini sampai menggunakan teknik itu berkali-kali. Nah, pada awalnya Yuya juga nggak bisa mensupport Master Kelinci ataupun Iris nih, karena dia itu telah dijerat sama sebagian kabut hitamnya Kuwaro. Dan anehnya, Yuya itu nggak bisa melepaskan ataupun melenyapkan kabut hitam dari Kuwaro tersebut. Pada saat itu, si Kuro juga langsung menjelaskan nih, kalau pada dasarnya, musuh alami dari entitas evil adalah entitas holy. Dan karena Yuya itu bukanlah entitas holy, melainkan manusia biasa, maka Yuya itu nggak bisa melenyapkan kabut hitam milik Kuwaro dengan senjatanya. Diperlukan senjata yang memiliki kekuatan holy di dalamnya untuk memusnahkan kabut hitam tersebut. Nah, Kuro juga teringat nih, kalau gadis yang bernama Kagurazaka itu pernah menggunakan senjata sejenis ini untuk memusnahkan Evil Beast. Mendengarkan penjelasan dari Kuro, si Yuya pun teringat dengan kakara surgawi yang pernah ia ambil dari gudang kakeknya. Dari semua senjata yang ada di dalam gudang itu, Yuya itu hanya bisa melihat deskripsi dari kakara surgawi aja. Dan tertulis dengan jelas nih, kalau efek dari kakara surgawi adalah mengusir roh ataupun kekuatan jahat, teman-teman. Oleh karena itu, Yuya pun langsung menggunakan kakara surgawinya untuk membebaskan dirinya, Iris, dan Master Kelinci dari jeratan kabut hitam milik Kuwaro. Di sini, Iris pun sangat terkejut nih dengan hal itu. Tapi ia juga sekaligus senang, karena kali ini dia tuh berhasil diselamatkan sama seorang pria. Muka Iris pun langsung memerah ketika Yuya menyelamatkannya. Ya, ingat teman-teman, Iris itu selalu bermimpi untuk diselamatkan oleh seorang pangeran. Tapi impiannya itu baru terwujud ketika Yuya ini menyelamatkannya. Kini, Yuya lah yang harus berhadapan dengan Kuwaro. Melihat kejutan yang diberikan sama Yuya, membuat Kuro yang ada di dalam diri Yuya itu menjadi semangat nih. Maka dari itu, Kuro juga langsung membantu Yuya dengan mengeluarkan kekuatan evil miliknya untuk menguatkan seluruh tubuh dari Yuya. Dikatakan kekuatan dan aura entitas evil pun langsung meluap dalam dirinya Yuya. Tapi di sini Yuya itu bisa mengendalikannya secara penuh. Bahkan di kekuatan evilnya itu bisa setara dengan Kuwaro. Tentu aja si Kuwaro pun langsung kaget dong kalau Yuya itu punya kekuatan evil yang setara dengan miliknya. Padahal menurut penglihatannya, si Yuya itu hanya memiliki sebagian kekuatan evil aja dalam dirinya. Tapi Kuwaro itu telah salah sangka karena memang mental Yuya sendirilah yang membuat kekuatan evilnya itu terwujud dan bukannya Kuro gitu. Tapi si Kuwaro itu masih belum mau mati di sini aja. Jadi ia pun langsung menyerang Yuya dengan menggunakan kabut hitam miliknya yang bisa ditransformasikan menjadi sebuah tombak. Tahu mau kalah, Babangkita Yuya juga menggunakan kakara surgawinya untuk memusnahkan semua tombak dari kabut hitamnya Kuwaro nih. Dan terakhir Yuya pun melilitkan kakara surgawinya ke Absolute Spear, lalu langsung menusukkan tombak itu ke arah Kuwaro untuk memusnahkan kekuatan evil milik Kuwaro nih. Di saat tubuhnya itu hampir menghilang, Kuwaro pun berpesan kepada Iris dan Master Kelinci kalau mereka para holy itu harus bersiap-siap dengan badai yang lebih besar lagi, karena kematiannya ini pasti akan diketahui sama entitas evil lainnya yang lebih kuat. Karena sebenarnya 3 entitas evil utama dalam isekai ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setelah itu, tubuh Kuwaro pun langsung hancur sepenuhnya. Di sini, baik Iris dan Master Kelinci pun langsung mendekati Yuya nih. Dan karena Iris juga udah mendapatkan penjelasan mengenai kekuatan evil dalam diri Yuya dari Master Kelinci, jadi Iris pun tidak banyak bertanya lagi. Justru di sini, si Iris itu malah ingin menjadikan Yuya sebagai muridnya, karena memang dia itu udah menemukan nih pria yang lebih kuat daripada dirinya, dan itulah Yuya. Nah, jika mereka itu jadi murid dan guru, maka mereka juga bisa mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Dan kesempatan mereka untuk menikah pun jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tentu aja Babangkita Yuya pun langsung bingung nih dengan perkataan dari Iris itu. Ditambah lagi Master Kelinci juga setuju-setuju aja kalau Yuya itu pengen dijadiin murid sama Iris. Maka dengan begitu kan kekuatan Yuya juga akan bertambah drastis nih teman-teman. Sementara itu di dalam ruangan bawah tanah kerajaan regal, Orgis dan Layla pun sedang berkumpul untuk menjalankan ritual pemanggilan pahlawan dari dunia lain nih. Mereka itu sempat melihat pertarungan Iris dan Kuwaro. Secara singkat aja tapinya. Dan memang nih dalam pengamatan mereka, Iris itu sangat kewalahan dalam menghadapi Kuwaro. Jadi tidak ada salahnya bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan dari dunia lain dalam melawan evil ini.
karena memang dari awal mereka juga nggak terlalu percaya dengan kekuatan Holly gitu. Nah, ritual pemanggilan itu pun berjalan dengan lancar. Namun tak disangka nih, yang disummon sama Orgis dan Layla itu adalah seorang perempuan dengan pakaian gadis kuil. Yaps, dia adalah Mai Kagurasaka, gadis kuil yang pernah memusnahkan Evil Beast dengan jimat sewaktu di bumi. Tanpa disadari, kerajaan ini malah mensummon gadis kuil dari bumi yang pernah bertemu dengan Yuya. Ya, tambah banyak aja deh orang yang akan tahu Yuya itu bisa masuk isekai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.